Halo sahabat Kompas, selamat datang di program Generasi Cuan, program obrolan seputar isu ekonomi, bisnis, dan keuangan yang pastinya kita akan bawa santai dan anak muda akan relate dan juga kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Melis Loren, Anda menyaksikan Generasi Cuan. Nah sahabat Kompas, sekarang kita udah memasuki tahun 2022 ya. Nggak kerasa ya, kita udah menginjak di tahun ini. Biasanya kalau kita ganti tahun itu identik sama yang namanya resolusi. Nah kalau sahabat Kompas, apa nih resolusinya? Rutin olahraga? Atau ngurangin makanan berlemak? Atau mau belajar hal baru? Nah kalau mau belajar hal baru nih, aku ada rekomendasi satu yang bisa sahabat Kompas pelajarin, yaitu belajar investasi. Tapi sahabat Kompas, jangan langsung asal terjerumus dalam investasi kalau nggak belajar dari awal. Jangan sampai kamu seperti yang satu ini. Gajian nih. Masukin saham kali ya, mumpung lagi open nih. Beli semua gaji gue taruh ke sini. Moments later. Loh, yang kesehatan kok malah nyangkut? Gimana dong ya? Coba yang tambang. Aduh, ARB, aduh. Nah, masih awal bulan lagi. Aduh, gajian masih sebulan lagi. Aduh. Reksadana sama saham. Terus apa bedanya nih ya? Ada saham juga. Duh, bingung deh. Coba lihat saham. Ada friend, ada BP, ada bapak. Lah ibu mana? Hah? 10.000? Tahu bingung. Terus ada satu deh. Oh, One Direction nih. Biasanya Wandi. 1M, 1 juta berarti. 1Y, 1M. Y apa ya? Y masa miliar kan B. Nggak ngerti deh gue, bingung. Nah sahabat Kompas, jangan sampai ya kita ngalamin kayak yang video tadi itu, kaget pas investasi tahu-tahu cut loss, tahu-tahu nyangkut segala macem. Nah untuk sahabat Kompas, untuk kita menghindari hal tersebut, kita akan ngobrol nih hari ini dengan Mbak Alin Wiratmaja selaku Certified Financial Planner yang akan kita bahas soal investasi seperti apa, bagaimana cara-caranya untuk para pemula, dan bagaimana tips and triknya. Kak Alin, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar nih sahabat Kompas semuanya? Kabar baik, senang ya Kak Alin bisa berbagi di sini untuk sahabat Kompas yang baru mau memulai nih Kak Alin investasinya. Nah Kak Alin, kalau misalnya tadi di video tadi tuh ada yang bingung nih, kok masuk udah banyak banget pilihannya, ada saham, ada reksadana saham, ada SBN, pasar uang, segala macemnya. Itu apa sih Kak Alin perbedaannya? Nah Melis, biar kita semua sahabat Kompas jadi generasi cuan ya, Iya, seperti bener. judulnya nih. Jadi memang ada banyak banget ya pilihan instrumen investasi zaman sekarang. Apalagi semakin kesini semakin mutakhir gitu pilihan instrumen investasinya. Tapi menurut aku ada hal-hal basic yang perlu kita bangun dulu nih secara keuangan kita pribadi nih Mei. Contohnya nih ya, memisahkan alokasi dana khusus nih untuk investasi. Kadang-kadang kan kita misalnya lagi asik nih, temen saya semuanya investasi, semuanya investasi, pengen investasi juga kayak gitu. Tapi ternyata kita uang yang misalnya harusnya kita pakai untuk misalnya nih bayar uang kuliah gitu, mau diputer dulu di saham kayak gitu kan, ya siapa tahu untung kayak gitu. Nah ini
mindsetnya harus benar dulu nih, bahwa kita memang untuk yang kita investasikan itu adalah dana yang memang khusus kita pisahkan. Jadi itu adalah uang dingin kayak gitu kan, iya. Mei. Sebutannya uang dingin ya sahabat Kompas ya. Iya, uang dingin. Hubungan boleh dingin, uang juga. Jangan Uang, uang panas kalau iya. investasi ya, uang dingin ya. Nah kayak gitu, apalagi kalau mau dimasukinnya ke instrumen yang berisiko tinggi. Kemudian Mei juga jangan lupakan membangun dana darurat sesuai kebutuhan nih. Kalau sahabat Kompas yang masih muda-muda belum berumah tangga, mungkin kebutuhan dana daruratnya tidak seperti mereka yang sudah berumah tangga. Mungkin harus berapa kali pengeluaran gitu. Tapi mungkin sahabat Kompas gak boleh lupakan juga nih, paling gak adalah dana darurat gitu. Jangan sampai asik investasi tapi dana darurat keteteran kayak gitu kan, Mei. Dan kemudian kenali diri kita gitu, kenali profil risiko kita gitu, biar kita itu selama investasi itu bisa cuan dengan nyaman. Kadang-kadang nih kita misalnya ngelihat teman kita investasi di kriptonya itu yang pakai futures gitu ya, yang pakai leverage atau margin. Nah itu kan sebenarnya risiko tinggi banget. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan profil risiko kita, itu orang lain nyaman investasi itu atau trading itu, cari cuan di situ, kita tuh belum tentu, Mei. Jadi harus sesuai. Kalau deposita kita semua udah tahu ya, pokoknya kita Tabung. uang kita di bank, kemudian akan dapat imbal hasil. Imbal hasilnya memang tidak terlalu fantastis ya, sesuai dengan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate. Tapi sekarang kabar baiknya adalah dengan banyaknya digital bank, makin banyak pilihan buat kita, Mei. Jadi kita bisa dapat imbal hasilnya itu lebih tinggi dari rata-rata bank konvensional. Kemudian juga dari sisi fleksibilitas, kadang-kadang tuh kita nggak harus lock gitu loh, nggak harus lock uang kita berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Dan bahkan ada beberapa yang bahkan nawarin bunganya tuh bisa cair tiap hari gitu. Jadi tinggal diperhatiin aja. Kalian bisa cek website LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, apakah itu termasuk yang dijamin oleh LPS kayak gitu. Kalau dijanjikan bunganya Tinggi. seperti itu. Iya, itu Mei. Kemudian untuk saham nih ya, kita semua lagi pada suka saham, Falling in love sama iya, saham. bener. Nah jadi ini sebenarnya kayak semacam bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu. Jadi kalau untuk saham ini potensi kerugiannya udah pasti ya kalau nilainya turun kayak gitu, Iya. harga sahamnya turun. Kemudian kalau potensi keuntungannya dari kenaikan harga sahamnya atau juga dari dividennya gitu. Jadi kan kalau perusahaan dia mencetak laba, dia bisa labanya sebagian ditahan untuk operasional dan ekspansi, sebagian lagi dibagikan dalam bentuk dividen untuk pemegang saham kayak gitu potensi keuntungannya. Kemudian obligasi ini tuh sebenarnya adalah surat utang nih, Mei. Ya. Tapi surat utangnya ini diterbitkan oleh perusahaan atau juga pemerintah gitu. Kita kalau bicara soal perusahaan nih, misalnya nih perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya. Nah, itu mereka pilihannya kan bisa ambil pinjaman di bank atau mereka menerbitkan surat utang. Nah, surat utang mereka ini bisa jadi sarana instrumen investasi buat yang punya modal kayak gitu kan. Nanti kita dapat imbal hasil dalam bentuk bunga yang itu disebutnya tuh kupon ya. Untuk risikonya, tapi tetap ada risiko, yaitu jika terjadi gagal bayar atau istilahnya tuh default. Jadi perusahaannya tidak mampu lagi membayar kuponnya maupun juga untuk membayar pokok utangnya. Nah, itu salah satu risikonya. Kemudian kita ada yang namanya surat berharga negara. Kalau ini surat SBN utang, ya? betul, SBN yang diterbitin oleh pemerintah nih. Jadi kita bisa berinvestasi sekaligus juga ikut membangun negeri. Wah, indah ya. Ini kayak Bu Sri Mulyani suka deh quotes ini. Iya, kayaknya ya. Nah, kemudian ini tuh ada macam-macam jenisnya nih. Suka pada bingung kan jenisnya tuh apa aja sih. Jadi yang bisa diperdagangkan kembali tradable di secondary market. Nah, kalau ini tuh bunganya tuh fix ya, fix rate kayak gitu ya. Ini untuk versi konvensionalnya ada yang namanya ORI, Obligasi Retail Indonesia. Nah, juga ada versi syariahnya. Kalau versi syariahnya tuh ada underlying assetnya gitu. Jadi ada fisiknya tuh apa yang dibangun tuh kita tahu. Seperti gitu. Kita apa tuh kalian contohnya kalau misalnya itu? Misalnya contohnya pembangunan jembatan gitu di Papua pernah ada diterbitin sukuknya. Jadi kita tuh tahu kita tuh minjamin negara uang kayak gitu, sekaligus kita berinvestasi tuh untuk bangun apa sih kayak gitu. Nah, kalau yang tadi kan kalau ORI yang konvensional. Nah, kalau versi syariahnya tuh namanya Sukuk Retail Indonesia ya, SR atau Sukri. Nah, kemudian ada lagi yang jenis yang tidak dapat diperdagangkan kembali, non tradable. Kalau yang ini
kuponnya floating with rate, jadi dia akan menyesuaikan sama suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate. Nah, ini tuh untuk versi konvensionalnya, pokoknya yang ada kata-kata savings atau tabungan ini berarti yang non tradable gitu ya, yang floating rate-nya ya, biar gampang ngapalinnya. Nah, jadi kalau yang untuk konvensionalnya ada savings bond retail, kemudian kalau untuk yang versi syariahnya ada namanya sukuk tabungan tadi ya. Savings kemudian tabungan kayak gitu untuk ngebedain tradable dengan yang non tradable. Kemudian kalau reksadana, jadi reksadana ini tuh sebenarnya tuh kayak wadah untuk menghimpun dana masyarakat, tapi yang ini sah ya karena diatur gitulah oleh otoritas kayak gitu. Nah, badan hukumnya ini pun khusus namanya manajer investasi. Nah, jadi dia akan investasikan uang ini ke instrumen-instrumen surat berharga, ke saham, bisa dia taruh juga ke obligasi atau instrumen pasar uang, deposito dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang-orang itu berinvestasi di reksadana? Ada beberapa keuntungannya yang pasti dikelola oleh ahlinya gitu ya, oleh manajer investasi, dan dia juga harus certified kayak gitu, harus punya lisensi. Nggak yang asal titip dana tuh lagi banyak di Telegram, titip dana ini, hati-hati ya. Mendingan titip dana di reksadana yang udah pasti sah kayak gitu loh. Kemudian ada investasinya ini tuh terjangkau, Mei, bisa mulai 100.000 rupiah udah bisa berinvestasi. Kemudian risikonya lebih minimal karena kan dikelola oleh manajer investasi. Kemudian terjaga juga likuiditasnya dan juga transparan. Dalam artian tuh misalnya kalau kita beli produk reksadana tertentu nih, misalnya reksadana saham, kita tuh bisa lihat manajer investasinya tuh beliin reksadana sahamnya itu isinya tuh apa aja sih? Oh, ada saham BBRI, saham BBCA, Astra Internasional kayak gitu. Jadi di situ maksudnya transparan ya, salah satu contoh transparansinya. Tapi tetap aja ada risikonya, bukan berarti kita kalau investasi itu nggak ada risiko kerugian ya. Kalau nilai unitnya turun ya berarti ada risiko kerugian ya, Mei. Kemudian juga risiko mismanagement pengelolaan. Nah, tetap ada risiko kayak gitu sih. Makanya kan ada beberapa produk reksadana gitu yang suka dibekukan kayak gitu. Nah, jadi kita tetap harus hati-hati, tetap riset. Meskipun ini tuh sebenarnya tuh kayak kita tuh investasinya tuh lebih gampang karena udah ada koki yang masakin gitu. Bukan kita yang kayak aku belanja apa ya, masak apa ya hari ini ya kayak gitu. Jadi istilahnya udah di kokiin gitu sama manajer investasi lewat produk reksadana ini. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis reksadana ya, Mei, berdasarkan portofolionya. Tadi kan Mei udah bilang kayak reksadana saham kayak gitu. Nah, oke, kita mulai dari reksadana saham. Ini berarti 80% minimal dana yang terkumpul itu dikelola dan dia beliin atau dia investasiin ke dalam bentuk saham kayak gitu. Kemudian ada pendapatan tetap. Ini minimal 80% dana terkumpul dia masukin atau dia taruh ke instrumen surat utang. Kemudian ada yang campuran nih, Mei. Di dalamnya tuh ada yang surat utang dan juga ada saham. Kemudian ada juga pasar uang. 80% dari total kelolaan dananya ini dimasukkan ke surat utang, tapi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, jadi jangkanya lebih pendek. Kemudian deposito. Tapi biasanya tuh bisa jadi tuh imbal hasil tuh lebih gede daripada kalau kita naruh deposito sendiri, karena kan dia kelola dana kan gede banget, miliaran, mungkin sampai bahkan bisa tembus triliunan gitu. Jadi pasti ada kayak special bunga gitu buat pengelola reksadana. Kemudian ada reksadana indeks, reksadana yang potensi keuntungannya itu dan kerugiannya itu sama dengan indeks kayak gitu. Jadi kan juga ada kan platform-platform investasi yang menawarkan reksadana indeks, tapi misalnya basisnya indeks mana kayak gitu. Nah, ciri-ciri supaya kita bisa memilih platform yang tepat, sekuritas yang tepat itu kayak gimana sih, Kak? Yang pasti sih harus cek dulu izinnya ya. Kalau misalnya kita investasi di kripto nih, pastiin itu exchangernya atau platform di mana kita investasi itu tuh dapat izin atau terdaftar di Bapepti. Kemudian P2P lending berarti kita harus ngeceknya harus ada izin OJK, terdaftar di OJK. Kemudian kalau sekuritas juga seperti itu kayak gitu. Jadi yang pasti harus itu terdaftar dan punya izin gitu, jangan ilegal kayak gitu. Kalau misalnya ilegal kan ya kalau misalnya terjadi sesuatu kita nggak tahu, harus bertanya ke otoritas yang mana kayak gitu. Itu sih yang dari sisi legalitas. Pastinya langkah awal yang gampang banget nih sahabat Kompas mau lihat, kalau misalnya mau digital, download aplikasi entah di Play Store atau App Store tuh ada lambang OJK-nya pasti di bawahnya ya. Betul. Pas kita mau download. Jadi kalau misalnya udah download nggak ada lambang OJK-nya tuh perlu dipertanyakan tuh legalitasnya. Iya betul. Kalau yang
forex atau yang kripto berarti harus Bapepti. Bapepti, betul. Iya, oke. Kalian kita akan ngobrol lagi nih ya. Selanjutnya di video part 2, kita akan bahas soal jenis-jenis investasi yang cocok untuk yang pemula. Misalnya mana yang cocok nih untuk coba-coba di awal, dan risiko-risiko kalau coba-coba di awal gimana sih gitu. Jadi kita akan ngobrol lagi di video part 2. Linknya ada di box deskripsi di video ini. Kamu tinggal klik dan kita ketemu di video part 2.